Menurutmu, Antartika itu kayak gimana sih? Mungkin kamu ngebayanginnya sebagai tempat yang dingin, beres, ada banyak salju dan penguin. Tapi ternyata, Antartika termasuk salah satu tempat yang paling jarang dieksplor dan menyimpan banyak keanehan. Kita simak semua keunikannya yuk! Kamu nggak perlu datang ke Antartika langsung kok untuk ngelihat keanehan ini. Buka aja Google Earth dan arahin ke King George Island di ujung selatan Antartika. Belakangan ini jagat internet dihebohkan dengan gua besar misterius di tempat itu. Kira-kira bakal tembus kemana ya? Banyak orang mulai berasumsi. Itu pasti pintu masuk ke pangkalan rahasia atau laboratorium. Bentuknya kayak bagian pesawat luar angkasa yang jatuh ribuan tahun silam. Oh, itu sih pintu masuk menuju kota kuno di Antartika. Mungkin di bawah esnya ada gunung batu besar dan gua purba. Menarik banget kan? Para netizen memperkirakan gua ini setinggi 22 meter dan selebar 75 meter, jadi bisa muat untuk naruh jet Boeing. Pintu masuk ini mungkin telah terbentuk secara alami, tapi ada dua keanehan yang bisa diamati. Di kaki gunungnya kelihatan seperti ada tangga gelap yang terbuat dari batu. Dan kalau kamu perhatiin baik-baik, di situ ada bentuk jejak kaki manusia. Jangan-jangan gua itu pernah dimasuki manusia. Mungkin di dalamnya masih ada penghuninya. Dan anehnya lagi, temuan misterius ini pernah beberapa kali menghilang. Netizen pertama kali ngelihat foto Google Maps ini pada tahun 2007, lalu tiba-tiba pintu masuknya hilang. Dan beberapa tahun kemudian muncul lagi, setelah itu hilang lagi. Dan pada tahun 2022, pintu ini bisa terlihat lagi. Mungkin saljunya telah mencair, lalu lapisan es di atasnya runtuh dan tertiup angin, hingga akhirnya siklus ini terus berulang. Tapi tangga yang mengarah ke dalam gua bikin kita semakin ragu kalau terowongan ini terbentuk secara alami. Koordinatnya gampang dicari di internet kok. Dan kamu bisa mengecek lokasinya via Google Earth. Buruan cek sekarang aja, kali aja nanti kamu bisa ngelihat temuan baru kan? Keanehan yang satu ini juga teramati via Google Earth. Jadi pada tahun 2020, ada netizen yang ngeliat objek misterius mirip kapal besar berlokasi sejauh 160 km di lepas pantai Antartika. Kapal yang posisinya miring ini tertutup lapisan es dan salju. Bentuknya mirip banget kayak kapal pesiar dengan jendela, dek, dan anjungannya. Tapi ada juga yang nggak sependapat sih. Menurut sebagian orang, itu adalah pesawat antariksa. Ada juga yang mengasumsikannya sebagai bangunan rahasia. Orang pertama yang ngelihat bentuk kapal ini bilang ukurannya sekitar 120 meter atau sepanjang kapal penumpang. Tapi kenapa juga kapal penumpang bisa nyasar di tempat terpencil kayak gini? Di tengah gletser pula, kok bisa nyampe ke situ? Siapa sih kaptennya? Gak ada yang tahu pasti. Pada tahun 2016 lalu, pengguna Google Earth nemu foto monster laut yang mengapung di lepas pantai Antartika. Hewan ini mirip cumi-cumi raksasa dengan panjang 60 meter, kurang lebih seukuran gerbong kereta. Bisa kamu bayangin gak tuh? Kraken raksasa berenang-renang di perairan Antartika yang dalam, lalu menyeret mangsanya ke dasar laut. Mungkin itu Culu Ganas atau salah satu keturunannya. Kamu pasti bakal langsung ngelihat air terjun merah ini di tengah putihnya Antartika kan? Tapi tenang aja, itu bukan darah kok. Selama berabad-abad, air terjun ini menghiasi salju Antartika dengan warna merah ngejreng. Dan airnya mengalir dari gunung es yang putih. Kira-kira seperti apa ya proses pembentukannya? Jadi gini, jutaan tahun lalu ada kolam kecil berair jernih, tapi di sekelilingnya terbentuk gletser. Lapisan es dan salju tebal kemudian menghalangi sinar matahari, panas, dan oksigen. Selama ribuan tahun, kolam ini tetap berada di ruang tertutup, tapi kemudian airnya mampu melubangi dinding es hingga bocor. Saat air asin ini terpapar oksigen, warnanya berubah menjadi merah dan merah karat. Fenomena unik ini cuma bisa disaksikan langsung di Antartika.
Salah satu tempat terkering di dunia ternyata ada di Antartika loh. Gurun ini bernama Lembah Kering McMurdo. Di sini nggak ada sinar matahari terik, hamparan pasir panas maupun kaktus. Sederhananya, gurun didefinisikan sebagai tempat yang jarang diguyur hujan dan minim kehidupan. Jadi, Lembah Kering McMurdo juga layak disebut gurun, dan uniknya, McMurdo nggak memiliki gletser meskipun berlokasi di Antartika. Hawa di sini tetap dingin, tapi nggak pernah ada es selama jutaan tahun. Saljunya juga nggak turun, angin kencang yang berasal dari pegunungan bisa bertiup sengebut 320 km per jam, jadi kamu bakal sulit berdiri tegak di tempat ini. Kelembapannya juga sangat tinggi, sehingga semua air dan saljunya cepat menguap, hanya udara kering yang bisa sampai di permukaannya. Tapi di situ masih ada sejumlah danau loh. Airnya nggak membeku karena tinggi garam. Bahkan saking asinnya, di dalam situ nggak ada makhluk hidup besar. Tapi para saintis berhasil menemukan mikroorganisme di dekat danau. 20 juta tahun yang lalu, Antartika masih dipenuhi rawa dan pepohonan yang dihuni banyak serangga dan hewan lain. Tapi kini, kondisinya benar-benar mirip seperti permukaan Mars. Para saintis dan astronot mengeksplor Lembah Kering McMurdo karena kondisi alamnya memang mirip seperti di planet merah. Jadi sebelum mereka pergi ke Mars, mereka bisa latihan dulu tinggal di tempat serupa yang ada di bumi. Para saintis juga nemu dunia bawah laut di Antartik yang dihuni ratusan amfipoda. Hewan ini termasuk dalam kelas krustasea mirip udang. Eits, jangan sampai ketuker ya. Tempat ini berlokasi di Antartik. Tapi Lembah Kering McMurdo tadi ada di Antartika. Kedengarannya mirip banget kan? Tapi ada bedanya kok. Ada juga yang namanya Arktik. Pokoknya kamu harus tetap fokus ya. Nah, Antartik adalah ujung selatan bumi yang menjadi lokasi benua Antartika. Sedangkan Arktik gak ada di situ. Kondisi alamnya sama aja kok. Ada es, bersalju, dan dingin, tapi lokasinya ada di belahan bumi lain. Arktik berada di kutub utara, sementara Antartika ada di kutub selatan. Oke, balik lagi ke penemuan tadi ya. Para saintis memperkirakan di bawah es Antartik ada banyak sungai dan danau air tawar. Dan pada tahun 2022 ini, mereka nemu ekosistem baru. Peneliti menjelajahi paparan es ros Antartik dan sungai bawah tanahnya. Lalu mereka nemu bongkahan es besar yang mengapung di samudra. Sebuah tim dari Selandia Baru memakai rig pengeboran khusus yang dilengkapi suplai air panas untuk mengebor lubang sedalam 500 meter. Berarti ukurannya lebih tinggi dari Empire State Building. Setelah itu mereka menurunkan kamera video untuk mengamati krustasea yang berenang-renang ke sembarang arah. Perairan Antartik juga dihuni beberapa hewan terganas di dunia, salah satunya adalah laba-laba laut ini. Namanya bisa begitu karena bentuknya memang mirip laba-laba, tapi sebetulnya mereka termasuk arthropoda laut. Gak seperti laba-laba darat, ukuran laba-laba laut jauh lebih besar dan tubuhnya didominasi oleh 8 kaki kuat. Satu ekornya aja bisa sebesar piring makan loh. Beberapa spesies laba-laba laut gak punya mata dan punya belalai, tapi gak punya rahang. Hewan ini belum banyak diteliti karena hidup di perairan dingin yang dalam. Di Antartika ada banyak hewan misterius, di gletsernya juga ada terowongan panjang menuju kedalaman laut. Di benua dingin ini, para peneliti bisa nemu tulang belulang dinosaurus raksasa dan hewan purba lain seperti leluhur bebek modern. Banyak sungai dan danau bawah tanah menjadi tempat berlindung bagi marga satwa yang belum dieksplor. Esnya aja kelihatan aneh, dan gunung esnya punya garis warna-warni. Ada yang warnanya biru, hitam, hijau, dan toska, tergantung pada kondisi airnya saat membeku. Garis hijau kayak gini dihasilkan oleh alga, sedangkan yang biru bisa muncul kalau airnya cepat membeku. Hawanya makin dingin aja nih, jadi pengen nyantui di pantai sambil berjemur.